Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur jika kita semua masih diberi kesehatan untuk menikmati anugerah Tuhan hari ini. Renungan pagi ini kita ambil dari kitab yang terakhir, dari Mazmur yaitu pasal yang ke-150 dan dilanjutkan dengan Amsal pasal yang pertama dan yang kedua. Mazmur 150 ini adalah pasal penutup dari seluruh kitab Mazmur. Sungguh luar biasa, puncak penutup ini mengungkapkan bahwa Tuhan itu layak untuk dipuji atas kebesaran dan keperkasaannya, sekaligus merupakan luapan sorak-sorai dan sukacita dari pemazmur, di mana dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 5 dikatakan berulang-ulang, "Pujilah Allah, pujilah Dia, pujilah Dia." Artinya, kasih setia Tuhan yang besar terhadap kita ciptaannya itu patut dipuji, apapun keadaannya. Selanjutnya, kitab Amsal adalah kumpulan kitab hikmat yang sangat berharga bagi kehidupan kita orang percaya. Diawali di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah kunci awal dari hidup berhikmat. Takut akan Tuhan artinya menunjukkan sikap hormat, menundukkan diri kepada kedaulatan Tuhan, serta mentaati perintah-perintahnya. Tuhan adalah sumber hikmat yang tertinggi. Karena itu, setiap kita wajib datang kepada Sang Sumber Hikmat itu, supaya kita menjadi orang yang berhikmat, hidup bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Memiliki hikmat bukan berarti orang yang pandai melakukan sesuatu, tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang mampu melakukan sesuatu dengan benar, dengan adil, dan jujur. Orang yang takut akan Tuhan itu tahu bagaimana dia harus bertindak di dalam kehidupan. Sekalipun di tengah badai kehidupan yang setiap hari harus dihadapi, ia tetap mampu berdiri tegak untuk melakukannya. Bagaimana kita bisa menjadi berhikmat? Tidak lain jawabannya ada di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan kelima. Amsal yang kedua, ayat yang keempat dikatakan, "Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam." Hikmat Tuhan itu tidaklah instan didapat, tetapi hikmat Tuhan itu diibaratkan seperti perak dan harta terpendam. Hikmat Tuhan itu harus kita usahakan dan kita gali melalui pembacaan, perenungan, dan pembelajaran firman Tuhan secara teratur dan terus-menerus. Kita juga perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan persekutuan pribadi, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Semakin kita menggali kebenarannya, maka hikmat Tuhan itu semakin ditambah-tambahkan bagi kita, sehingga membuat kita hidup lebih bijaksana. Hari-hari ini banyak sekali penawaran dari dunia tentang teori-teori motivasi untuk mencapai kesuksesan. Mari, sebagai orang percaya kita lebih bijaksana menyikapinya. Janganlah bersandar kepada hikmat dunia, tetapi taruhlah hikmat Tuhan itu di atas segala-galanya. Dengan demikian, kita beroleh pengetahuan untuk pembekalan hidup kita di dunia ini. Berkat dari hidup berhikmat itu akan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang jahat, dan semakin membawa kita di dalam pengenalan kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang kaya akan hikmat, seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Amsal ini akan tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.